Selamat pagi rekan Dakta. Kita nanti akan talkshow bersama Halal Corner dengan tema dapat oleh-oleh halal gaya. Nanti rekan Dakta dapat berkomentar di Instagram kami. Nanti kita akan bergabung dengan Ketua Divisi Komunitas Halal Corner Mbak Nani Susanti. Nanti rekan Dakta dapat bergabung ataupun bisa telepon di 021 881 6363. Main IndiHome di App Store atau Play Store. Wujudkan bersama IndiHome. Radio, satu suara berjuta telinga. Ayo dengar. Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Mbak Nani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik. Nah, nanti kita akan live Instagram nih terkait dengan kalau kita dapat oleh-oleh dari dalam ataupun luar negeri halal nggak ya? Maksudnya dari segi bahannya juga ataupun dan lain sebagainya. Nanti kita akan mengundang rekan Dakta ya Mbak Danik ya untuk bergabung bersama kami di Instagram di @radiodakta dan juga di @halalcommunity ya Mbak Dani ya. Iya betul. Ya baik, ataupun bisa telepon di 021 881 6363 atau WhatsApp di 0815 11 107 107. Kedua orang tua. Nafkah yang utama juga kepada kedua orang tua dibanding kepada anggota keluarga lainnya. Sehingga tak heran jika pahalanya pun begitu besar. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma tentang kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua disebutkan bahwa di antara ketiga orang tersebut ada salah satunya yang bertawasul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Dalam riwayat tersebut dikisahkan bahwa ada 3 orang yang teduh di dalam gua. Kemudian ada batu besar yang jatuh dan menutupi mulut gua tersebut. Masing-masing dari mereka bertawasul kepada Allah dengan amalan-amalan solih mereka. Dalam kutipan kisah tersebut disebutkan bahwa seorang dari mereka berkata, "Ya Allah, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah tua serta lanjut usianya. Dan aku tidak pernah memberi minum kepada siapapun sebelum kepada keduanya, baik kepada keluarga ataupun hamba sahaya. Kemudian pada suatu hari aku mencari daun-daunan untuk makanan ternak. Ketika aku pulang, kudapati kedua orang tuaku sudah tertidur. Selanjutnya aku pun terus memerah susu untuk kedua orang tuaku itu. Dan keduanya aku temui masih tertidur dengan pulas. Aku enggan untuk membangunkan mereka ataupun memberikan minuman kepada seseorang sebelum keduanya, baik kepada keluargaku atau kepada hamba sahaya. Seterusnya aku tetap dalam keadaan menanti keduanya bangun dari tidur. Susu itu pun tetap pula di genggaman tanganku, sehingga fajar pun menyingsing. Anak-anakku menangis karena kelaparan dan meminta susu yang aku pegang untuk kedua orang tuaku. Selanjutnya setelah kedua orang tuaku bangun, aku memberi mereka minum susu tersebut. Ya Allah, jika aku mengerjakan hal itu dengan niat benar-benar mengharap keridhaan-Mu, maka lapangkanlah kesulitan yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi gua ini. Dan dengar apa yang terjadi. Tiba-tiba batu besar itu membuka sedikit. Tapi mereka masih belum bisa keluar dari gua tersebut. Hingga kedua temannya yang lain bertawasul dengan amal saleh mereka. Sehingga mereka akhirnya bisa keluar dari gua tersebut sambil berjalan. Pendengar yang dirahmati Allah, dari riwayat hadis tersebut jelas bahwa birrul walidain bisa menjadi sarana bertawasul kepada Allah untuk menghilangkan
segala bencana yang melanda. Selain itu, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwa pertolongan Allah sangat dekat kepada orang yang ikhlas berbakti kepada kedua orang tua. Yakinlah bahwa ketika kita berbakti kepada orang tua, melakukan segala hal yang terbaik untuk keduanya, maka Allah akan menolong kita baik di dunia maupun di akhirat. Berbaktilah kepada kedua orang tua selagi mereka masih ada, dan tetaplah berbakti kepada mereka meski mereka telah tiada. Banyak cara berbakti kepada orang tua yang telah tiada. Di antara yang utama yakni dengan doa. Doa dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan dan keselamatan keduanya di alam akhirat. Semoga bermanfaat dan dapat memotivasi. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakta Radio, bijak dan cerdas. Rekan Dakta dapat oleh-oleh halang gaya. Nah, ini mungkin bagi rekan Dakta yang selalu kedapatan oleh-oleh dari sanak keluarga ataupun teman yang baru bepergian jalan-jalan, baik dari dalam ataupun luar negeri tentunya. Ada rasa senang mendapatkan buah tangan dari daerah tertentu. Mungkin kita belum sampai ke sana, tapi sudah dapat oleh-olehnya duluan. Nah, kita akan membahas rekan Dakta sudah halal atau belum oleh-oleh yang kita terima, tanpa menyinggung pemberian dari orang tersebut. Kami sudah tersambung dengan Ketua Divisi Komunitas Halal Corner, ada Mbak Nani Susanti, melalui live Instagram kami. Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Ulfi? Assalamualaikum Mbak. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Ya, kami masih mencoba. Ya, Assalamualaikum Mbak Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Apa kah? kabar? Ya, kedengeran. Kabar baik Mbak Nanik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Nah, tentunya senang ya Mbak ya kalau kita dapat oleh-oleh, tapi halal nggak sih Mbak yang kita terima ini tanpa bermaksud menyinggung orang yang sudah memberikan oleh-oleh tersebut kepada kita Mbak Nanik? Silakan. Iya, baik. Apa kabar nih teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari ini, baik kita akan bahas tentang oleh-oleh dari teman ya. Biasanya kalau sekarang udah mulai setelah COVID kan sudah mulai aktif lagi ya pariwisata kita. Jadi banyak orang-orang yang sudah kemarin tahun baru ada yang staycation di luar kota, ada yang di luar negeri gitu ya. Dan pada saat pulang kan kebiasaan orang Indonesia tuh begitu ya, Masya Allah ya. Jadi memberikan buah tangan gitu kepada kita. Atau kadang-kadang mungkin ada suami atau saudara yang habis dinas dari luar kota itu kan biasanya membawa buah tangan yang khas dari kota mana gitu ya. Ini tadi seperti yang dibilang Mbak Ulfi, kita belum ke sana tapi alhamdulillah kita dapat oleh-oleh dari sana. Kalau misalnya kita menerima oleh-oleh makanan dari kota-kota lain atau dari luar negeri, ya diterima saja ya, karena supaya tidak menyinggung yang pastinya ya. Namun sebagai muslim tentunya kita tetap harus waspada apakah makanan yang oleh-oleh yang makanan yang kita terima ini halal atau enggak gitu ya. Nah, bagaimana memastikannya? Yang pasti yang pertama cek dulu apakah sudah ada logo halalnya. Jika makanan tersebut berasal dari Indonesia, teman-teman bisa cek ada logo halal Indonesia yang terbaru atau logo halal MUI gitu ya, yang masih berlaku sampai insya Allah tahun 2026 ya kalau nggak salah. Halo Mbak Ulfi. Iya silakan Mbak Nani. Oh iya, baik. Soalnya agak-agak ini sini baik. Kemudian bagaimana jika oleh-oleh tersebut berasal dari luar negeri gitu ya. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir gitu. Kalau misalnya mendapat oleh-oleh dari luar negeri, teman-teman juga bisa cek apakah ada logo halal dari negara tersebut. Ada yang terbaru itu sudah ada 45 lembaga halal luar negeri yang diakui oleh MUI ya. Jadi teman-teman bisa cek nanti mungkin
bisa cek di Instagram Halal Corner atau di Halal Corner Community ya, lembaga apa saja yang sudah diakui oleh MUI. Atau teman-teman juga bisa cek melalui website resminya dari MUI ya, halal www.halal.co.id kalau nggak salah ya. Nanti teman-teman bisa cek di sana lembaga halal apa saja sih yang sudah diakui oleh MUI. Jadi kalau sudah ada logo halal dari negara tersebut, insya Allah aman gitu ya. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika kita menerima sebuah makanan yang tidak ada logo halal Indonesia maupun tidak ada logo halal dari negara lain gitu, kalau dari luar negeri ya. Nah, bagaimana nih? Jadi kan abu-abu ya statusnya ini halal apa enggak gitu. Sementara wah enak nih ya gitu ya. Nah, sebagai muslim balik lagi ya, kita diperintahkan untuk berhati-hati gitu ya. Jadi warok, berhati-hati untuk memakan sesuatu yang belum jelas kehalalannya. Nah, ternyata ini juga sudah sudah dirumuskan oleh para ulama kita gitu ya. Kalau teman-teman nanti bisa browsing ya sudah ada kok di internet gitu ya, di kayak website syariah gitu ya, nanti bisa dicek. Jadi kami hanya merangkum ya. Ternyata yang pertama, ketika kita menerima oleh-oleh yang belum jelas kehalalannya, ternyata tidak boleh loh diberikan ke teman atau saudara atau siapa saja, meskipun dia non Muslim ya. Muslimnya kalau Muslim ya hati-hati ya. Hati-hati kalau misalnya memberikan kepada yang Muslim, jelas hati-hati karena belum jelas kehalalannya. Ternyata juga kita tidak boleh memberikan kepada yang non-Muslim. Karena ulama berpendapat bahwa jika kita memberikan makanan yang belum jelas kehalalannya ini kepada non-Muslim atau non-Muslim, itu termasuk dalam perbuatan yang termasuk kategori bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan gitu ya. Jadi dasarnya adalah dalam surat Al-Maidah ayat 2 dan surat Al-Baqarah ayat 168. Silakan nanti teman-teman buka ya di sana. Jadi ternyata nggak boleh gitu ya. Walaupun kalau misalnya non muslim pun ternyata nggak boleh gitu ya. Jadi sebaiknya memang tidak diberikan kepada orang maupun baik yang muslim maupun yang non muslim gitu ya. Terus bagaimana dong gitu ya, kan ini jadinya kita nggak boleh makan, kita nggak boleh memberikan ke orang lain gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, caranya adalah memberikan kepada hewan. Nah, seluruh mayoritas ulama itu sepakat bahwa mengatakan bahwa boleh diberikan kepada hewan ya. Jadi kucing ya misalnya ya, kucing atau ayam gitu boleh diberikan, boleh ternyata. Jadi nggak masalah ya. Ya mungkin itu juga rezekinya hewan juga ya, karena kan hewan juga ibaratnya sudah dijamin rezekinya oleh Allah gitu ya. Jadi boleh memberikan makanan kepada hewan. Yang ada yang nggak sejauh-jauh lah, ayam yang biasanya yang gampang kan kucing gitu ya, ayam yang atau ikan juga boleh gitu ya. Kemudian yang kedua, yang tadi yang pertama diberikan kepada hewan ya, yang kedua bisa dibuat menjadi kompos gitu ya, menjadi kompos gitu. Jadi diolah, dimasukkan ke dalam, ada ya pengolahan untuk membuat kompos. Teman-teman juga bisa browsing bagaimana caranya. Bisa dibuat menjadi kompos tanaman ataupun tadi makan hewan termasuk ikan gitu ya. Nah, permasalahannya kadang-kadang orang bilang itu kan misal nih makanannya itu haram gitu. Kalau diberikan kepada ikan, nanti ikannya kita makan gimana gitu kan. Nah, ternyata sebenarnya tidak masalah itu, karena memang pada saat sudah diberikan kepada ikan, biasanya kan kadang-kadang ada lele juga ya. Ya, lele gitu yang sering biasanya dikasih makan macam-macam ya. Itu sudah diproses oleh ikan tersebut, dan bangkai ketika ikan-ikan tersebut kita makan, kita konsumsi, itu sebenarnya jatuhnya sudah halal karena sudah berubah proses ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi nggak aman sih, nggak apa-apa gitu ya. Sama halnya seperti kompos tadi, ketika dijadikan kompos, kemudian kompos itu dipergunakan untuk menanam tanaman, menjadi subur, kemudian tanamannya kita petik, buahnya kita makan atau sayurannya kita makan, itu nggak masalah gitu ya, karena memang sudah berubah menjadi wujud yang lain gitu ya. Jadi bukan aslinya seperti itu tadi gitu ya. Walaupun memang ada sebagian ulama yang mengatakan hukumnya makruh ketika
apa pupuk atau kotoran babi dan anjing itu diberikan menjadi itu ya, makanan ikan ataupun menjadi pupuk itu tadi. Tapi mayoritas ulama memperbolehkan, walaupun ada sebagian mungkin teman-teman bisa tergantung deh keyakinan masing-masing gitu ya. Tapi mayoritas ulama mengatakan boleh gitu ya, tidak apa-apa karena sudah berubah apa ya, bentuknya sudah berubah gitu ya. Nggak dari yang awal seperti itu, tapi kan sudah berubah menjadi tumbuhan yang subur, menjadi ikan yang gemuk gitu ya. Jadi halal untuk dikonsumsi gitu ya. Nah, yang terakhir kalau ternyata memang nggak bisa dua-duanya, tadi ya diberikan kepada hewan, nggak bisa, kita nggak punya hewan piaraan gitu, atau nggak bisa dibuat pupuk gitu. Padahal kalau buat pupuk itu kan gampang ya, kompos itu sebenarnya gampang ya. Cuman memang mungkin kalau memang karena kita nggak bisa, ya terkendala oleh berbagai macam hal. Yang terakhir adalah yang paling buruk nih ibaratnya, mau nggak mau dibuang gitu ya. Bukan masalah apa ya, mubazir atau bagaimana, tetapi karena itu adalah sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai seorang muslim terhadap makanan yang kita konsumsi. Jadi kalau memang tidak bisa semuanya, ya mau nggak mau, mau nggak mau ya kita sambil berdoa saja, minta maaf sama Allah karena kita harus membuang makanan ini dikarenakan ya itu tadi sebagai bentuk kehati-hatian kita gitu. Karena memang tadi prosesnya sudah kita lakukan sebelumnya ya, yang sebelum-sebelumnya kita nggak bisa melakukannya gitu. Ya itu Mbak. Baik. Nah ini juga apa namanya Mbak? Kita pun juga harus lebih aware lagi ya yang penerima itu Mbak. Tapi boleh tidak Mbak kita tanya kepada mereka yang ngasih, ini halal nggak sih? Udah ada logonya belum sih? Mbaknya dari mana sih? Istilahnya banyak nanya gitu loh Mbak. Sebenarnya boleh. Jadi dalam artian gini, kalau misalnya kita memang sudah dekat sama temen kan kadang-kadang ini ya, ini halal nggak? Ayo ngasihnya halal nggak gitu kan? Boleh nggak apa-apa. Karena dengan kita mengatakan seperti itu adalah bentuk pemberitahuan kita kepada si pemberi oleh-oleh. Kalau misalnya misal pun dia memberikan oleh-oleh itu dia harus ngecek dulu ya ini halal nggak ya gitu, supaya penerima lebih nyaman untuk menerimanya. Ya sama halnya kayak kita sendiri lah, kita berhati-hati seperti ini, otomatis kita sendiri ketika kita membeli oleh-oleh untuk teman, untuk saudara, untuk keluarga di rumah juga kita pasti akan ngecek dulu ada halalnya nggak gitu, karena ini kan bentuk kemasan ya, bentuk kemasan yang yang harus kita waspadai, karena yang namanya bentuk kemasan itu kan pasti ada bahan-bahan tambahan yang ditambahkan. Beda halnya kalau misalnya teman-teman memberikan oleh-oleh yang memang bukan yang kemasan, kayak misalnya nih kalau di daerah itu ada yang namanya getuk itu ya. Yang itu udah pasti kita tahu ini adalah makanan tradisional mereka, di mana yang sudah bukan yang dikemas lagi ya, tapi memang asli yang mereka bikinan alaminya seperti itu, dan kita tahu juga bahan-bahannya dibuat dari apa gitu ya. Beda ya sama oleh-oleh yang misalnya dari tempat tertentu yang memang dibuat dari bahan yang haram, juga ada kan di kota-kota tertentu ya. Waktu itu kalau nggak salah apa ya, yang dibuat dari babi atau apa gitu ya. Tapi memang di kota itu, memang khas di kota itu kan kita tahu bahwa bahannya memang haram, berarti kita nggak boleh gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu nih, misal di kota Jawa, di Jawa itu kan banyak sekali ya makanan khas di Jawa itu yang memang alami dan dibuat dari sana gitu ya, dan kita tahu bahannya apa, kayak getuk itu kan dari singkong gitu, kemudian ditambahin bahannya apa juga kita tahu dari singkong ditambah gula Jawa dan sebagainya ya, dan garam dan sebagainya. Jadi itu insya Allah aman gitu ya. Tapi kalau sudah bentuk kemasan dan memang yang paling kita waspadai sebenarnya dari luar negeri gitu ya. Kalau dari luar negeri ini kan kita nggak tahu ya komposisinya itu apa gitu. Kemudian bahannya itu apa saja kita nggak tahu kan. Apalagi ingredients-nya itu kan kadang-kadang kalau dari luar negeri itu kan nggak cuma dari bahasa Inggris ya. Ada yang French gitu ya. Itu kan kita nggak bisa ini apa ya gitu ya. Ini apa komposisinya nggak tahu itu. Nah memang paling aman ya kita cek aja ya, kayak dari Belanda gitu kan ada logo halnya, dari Europe ya, kemudian dari
Korea juga kan banyak ya, Korea, kemudian dari Cina, itu kan banyak sekarang, apalagi sekarang ya, orang-orang lebih suka yang berbau-bau ke Koreaan gitu ya. Jadi kayak Benar. makanan-makanan dari sana, ini oleh-oleh dari Korea nih gitu ya. Nah ini kita Mhm. harus waspada gitu. Apakah ini sudah halal atau belum, dan itu juga buat kita sendiri yang memberikan oleh-oleh juga kita harus berhati-hati ya, dan kalau mau beli oleh-oleh cek dulu ini oleh-olehnya halal apa enggak gitu, supaya orang Mhm. yang menerima juga lebih nyaman. Iya. Ya, Tapi gitu Mbak. Mbak Dani kalau oleh-oleh pasti identik dengan makanan. Tapi kan ada biasanya kayak gantungan kunci ataupun biasanya kosmetik dari Korea misalkan itu kan murah-murah, bagus-bagus begitu Mbak. Itu bagaimana Mbak? Ya, iya ini kalau kalau misalnya kayak selain kosmetik mungkin nggak masalah ya, kayak gantungan kunci itu kan nggak bukan sesuatu hal yang eh, kritis untuk titik halal gitu ya. Tapi kalau Ya. sudah lari ke kosmetik juga teman-teman harus hati-hati, karena memang sekarang trennya itu kan banyak sekali apa ya, apa sih ibaratnya, menu-menu tren baru untuk menciptakan kosmetik yang bagus, yang Iya. bikin kinclong kayak orang Korea gitu kan, yang bener-bener berkilau gitu ya, glowing dan sebagainya. Bahkan yang terbaru juga, kalau mungkin teman-teman sempat cek Instagram atau TikTok ya, atau di Instagram gue juga dibahas di Instagram Bu Aisyah, bahkan sekarang ada yang namanya atau apa tuh, darah haid yang digunakan sebagai masker ya kalau nggak salah. Iya benar, Jadi benar, benar. ya, jadi sekarang itu kan banyak tren-tren make up, skincare terutama, bukan make up ya, skincare terbaru gitu, yang dari negara-negara lain yang belum tentu kehalalannya. Jadi kalau saran dari kami sih berhati-hati gitu ya, karena memang skincare atau make up ini titik kritisnya banyak sekali. Nggak cuman apa ya, nggak cuman kalau dulu mah orang-orang zaman dulu mah skincare cuman bedakan aja apa gitu ya. Kalau sekarang kan Iya. sudah banyak sekali, ada apa, dari dasarnya, kemudian ditambah lagi dan berbagai macam gitu. Jadi kalau untuk kosmetik, saran kami sih adalah hal corner berhati-hati. Belilah memang kosmetik atau berikanlah oleh-oleh selain itu gitu. Kalau memang nggak ada nih, ada oleh-oleh dari Korea atau apa, atau dari tempat lain gitu ya, kosmetik-kosmetik yang lain gitu, kalau memang nggak tahu atau nggak jelas kehalalannya, lebih baik dihindari. Dan kalau pun kita memang menerima oleh-oleh seperti itu, ya mau nggak mau nggak usah dipakai ya, karena nggak tahu, karena bahaya juga kalau sudah masuk ke tubuh kita, apalagi kalau skincare itu kan masuk meresap Ya. ke dalam kulit gitu ya. Jadinya kan bahaya ketika masuk ke dalam tubuh, bahan-bahan yang tidak jelas kehalalannya itu, kalaupun haram, jadinya akan mengurangi apa ya, ibadah kita dan sebagainya, dan akan berdampak pada diri kita, dalam diri kita gitu. Jadi Mhm. berhati-hati. Mungkin ada pengecualian dari umroh atau haji ya, Mbak Danik ya? Ya, sebenarnya kalau barang-barang dari, nah ini saya kurang tahu ya. Kalau yang saya dengar waktu itu sih di eh, Arab itu sebenarnya semua barang yang masuk itu sudah ada seleksinya gitu. Jadi semua barang-barang yang masuk dari sana itu sudah ada regulasinya untuk dicek apakah ini aman atau halal masuk ke dalam negara Arab gitu ya. Jadi insya Allah aman. Cuman memang ada beberapa produk yang memang masih dikritisi, cuman untuk saat ini masih dalam pembicaraan ya, karena kita masih mengecek lagi. Kayak yang sekarang tren itu apa tuh, yang warna hijau itu, yang suka oleh-oleh dari Arab itu apa sih, lipstick ya kalau nggak salah Lipstick ya. ya. Nah itu juga kemarin ada maaf. Jadi masih kita cek lagi, karena memang kita belum punya apa ya, belum belum tahu dengan pasti apakah ini ada yang dikritisi atau tidak gitu ya, karena oleh lipstick kan memang ada titik kritisnya sebenarnya. Cuman memang secara regulasi itu, kalau di negara Arab Saudi itu semua barang-barang makanan yang masuk itu sudah pasti halal gitu ya, karena ada regulasinya mereka seperti itu. Baik. Jadi kami mengundang rekan data untuk bergabung bersama kami, atau mungkin rekan data juga
bagaimana istilahnya agar yang memberi itu tidak tersinggung dengan yang diberikan, dan kita pun juga bisa menjaga kehalalan dari si barang tersebut. Berarti kita jeda sejenak, kita akan lanjutkan kembali setelah informasi berikut ini. Iya. Dokter Radio, bijak dan cerdas.
Hmm? Maaf, suaranya nggak kedengeran. Iya, Mbak Nani bisa dilanjutkan kembali? Iya, baik. Iya, baik. Mbak Nani, kalaupun kita ingin memberikan oleh-oleh kepada sanak saudara kita, nah kita sebagai pemberi ini harus seperti apa ketika kita berada di daerah tersebut atau di negara lain, Mbak? Iya. Baik. Ya pasti kalau misalnya di negara lain ya, yang jadi masalah adalah pada saat kita ke tempat negara lain itu kan pasti yang pertama kita akan cari dulu buat kita sendiri ya, maksudnya kita akan cari makanan yang sudah pasti halal gitu ya. eh yang pertama mungkin teman-teman bisa browsing dulu gitu, kira-kira di sana di negara ini itu di mana sih tempat-tempat yang menyediakan makanan yang halal gitu, yang aman untuk untuk muslim gitu. Dan saya rasa banyak banyak kok di negara-negara tersebut yang memang ada gitu, dan informasinya juga sudah berkembang di mana-mana ya. Kayak misalnya di Jepang aja itu ada dari tahun 2000 berapa ya saya lupa ya. Di Jepang aja sudah ada yang namanya one stop service halal gitu ya. Jadi di Jepang itu mereka sudah menyediakan layanan halal bagi bagi orang-orang yang memang berkunjung ke sana dan orang-orang muslim gitu ya. Jadi mulai dari makanannya, kemudian sampai dengan penginapannya, sampai dengan pusat perbelanjaannya. Jadi mereka sudah memberikan informasi di sana gitu ya. Jadi kita sebagai orang muslim gitu ya, nggak cuma dari Indonesia saja ya, pasti banyak dari Malaysia, dari Asia itu kan banyak orang muslim, dan juga dari negara-negara lain gitu yang memang muslim gitu kan. Jadi memudahkan kita untuk pertama mencari makanan yang halal untuk kita sendiri gitu. Yang kedua untuk membeli oleh-oleh. Jadi kan pasti di sana tersedia juga pusat oleh-oleh yang halal untuk muslim dan muslimah gitu. Jadi browsing aja ya gitu. Mereka menyediakan di negara Jepang itu ada. Kemudian di negara lain di kayak Thailand itu juga ada gitu ya. Apalagi jadi teman-teman itu ibaratnya sekarang zamannya sudah seperti ini ya. Jadi insya Allah informasi itu ada di mana-mana. Jadi yang jelas sih gak usah jangan males gitu ya. Mungkin memang tempatnya mungkin di beberapa negara itu tempatnya nggak selalu yang kayak di pusat kotanya gitu ya. Tapi ini ada kok, mereka menyediakan itu. Jadi cari aja, browsing, kemudian cari di mana. Pastinya kalau kita menemukan tempat-tempat yang halal di sebuah negara yang sebenarnya mayoritas adalah non muslim, itu rasanya kayak menemukan oase gitu ya. Rasanya kita merasa bahwa kita tuh nggak sendiri gitu, dan ternyata memang pasti sana nggak taunya yang jualan juga bahkan kadang-kadang orang Indonesia gitu ya yang jualan di sana. Jadi kayak kita menemukan saudara, jadi otomatis kita bisa bertanya-tanya, oh ini halal nggak ya gitu, kalau misalnya di tempat pusat oleh-oleh itu ternyata memang nggak semuanya sudah ada logo halalnya, tapi paling nggak kita bisa mencari gitu ya yang sudah ada halalnya itu mana gitu. Kemudian kita bisa berkomunikasi dengan pedagangnya di sana, ini dibuatnya dari apa gitu ya kan. Mereka lebih tahu lah ya daripada kita. Nah itu sih solusinya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir dan jangan malas untuk mencari gitu ibaratnya, karena memang disediakan, informasi ini disediakan kok gitu ya. Dan insya Allah kita berdoa sih Indonesia juga akan seperti itu ya, karena memang sebenarnya sudah dicanangkan beberapa tahun kemarin, dan sekarang juga lagi dalam proses gitu. Kita akan ada model seperti itu di Indonesia gitu. Jadi kita ada pariwisatanya, itu akan ada sebuah informasi di mana halal gitu ya, dari penginapannya, dari makanannya, dari pusat oleh-olehnya, semuanya gitu. Jadi nyaman lah gitu. Dan kita berdoa di Indonesia harusnya ada ya, karena Indonesia ini mayoritas muslimnya lebih banyak.
Kita berdoa Baik. saja. Mbak, tapi kalau kita datang ke wilayah yang ataupun daerah di Indonesia yang memang kita minoritas muslim seperti Bali, lalu kita ke mungkin Papua, ke Ambon, ke Medan dan sebagainya, Mbak, bagaimana? Ya, yang itu tadi ya, yang jelas jangan sungkan untuk bertanya gitu. Kalau misalnya kalau di Medan sih, insya Allah karena memang di sana kan juga banyak juga ya tempat-tempat muslim, kuliner muslim ya di Medan itu banyak gitu. Jadi sebenarnya kita nggak terlalu susah ya. Cuman kalau untuk kota-kota lain misalnya mungkin di Papua atau di mana di NTT dan sebagainya kan mungkin kita nggak tahu ya. Jadi jangan malas untuk bertanya gitu ya. Di samping untuk mencari tahu lewat sekarang ada internet ya, jangan sungkan untuk bertanya kepada penduduk di sana, ini makanan ini khas ini nih dibikinnya dari apa gitu ya, bahannya apa saja gitu. Karena kan kita dari luar nih, kita nggak tahu, dan kita bertanya dengan sopan, insya Allah diterima juga dengan baik oleh mereka. Ketika kita bertanya ini dibikinnya pakai apa ya gitu, ini kita tertarik nih ibaratnya, kan sama aja seperti turis yang lain seperti itu ya. Jadi kita menanyakan, dan insya Allah ketika kita menanyakan dengan baik, dengan sopan juga, mereka pasti akan memberitahukan, oh jangan yang ini nih pakai ini gitu, yang ini ada jangan yang ini terbuat dari ini gitu. Jadi jangan sungkan untuk bertanya, karena dengan kita bertanya seperti itu, di samping kita juga mengedukasi juga, kita memberikan informasi bahwa ternyata memang yang dibutuhkan nih kayak orang-orang misalnya kayak turis atau pelancong gitu, juga kita mencari sesuatu yang halal gitu. Sama halnya ini Mbak, contoh yang jadi supaya teman-teman tuh nggak malu untuk bertanya ya. Contoh yang ada sekitar kita lah. Misalnya nih ada kita kan tahu ya banyak sekali penjual nasi goreng yang di sekitar kita gitu ya. Dan ada pula yang masih menggunakan minyak itu ya. Untuk campuran nasi goreng gitu kan. Kadang-kadang kita sungkan untuk bertanya gitu, jangan-jangan pakai ini nih gitu, nggak berani nanya gitu, takut tersinggung. Padahal ketika kita bertanya, bang itu apa ya gitu, itu memberikan edukasi kepada dia bahwa lama-lama dia akan berpikir, oh iya ya kalau saya pakai ini nanti orang-orang akan bertanya-tanya gitu, ternyata ini tuh nggak halal gitu ya. Dia mungkin nggak tahu, penjual nasi gorengnya mungkin nggak tahu bahwa minyak yang dipakai ini adalah angciu gitu, mungkin namanya kan beda gitu ya. Dan ini memberikan edukasi, jadi lama-lama penjual itu juga akan berpikir oh iya lebih baik saya pakai yang lain gitu, ternyata ini nggak boleh gitu. Jadi supaya konsumen itu lebih nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita bertanya itu nggak masalah gitu, asalkan bertanya dengan sopan gitu ya, dengan cara yang baik lah. Ibaratnya kita secara tidak langsung sebenarnya mengedukasi mereka juga gitu loh, untuk lebih bagus menggunakan barang-barang atau bahan-bahan yang memang jelas kehalalannya gitu Mbak. Dan diharapkan dari para pedagang di sana pun juga akan welcome pertanyaan-pertanyaan kita apakah sudah halal atau belum ya Mbak? Iya betul, nggak apa-apa bertanya saja, karena memang kan budaya Indonesia itu sebenarnya memang kadang-kadang gini ya, sungkan gitu ya, nggak enak, pekewoh gitu. Orang Jawa gitu suka ada pekewohnya, padahal sebenarnya nggak apa-apa kita bertanya. Kalau caranya baik, insya Allah mereka juga menerima dengan baik gitu. Kecuali kalau kita caranya dengan arogan gitu ya, pasti mereka akan tersinggung gitu ya. Jadi gimana sih caranya supaya kita juga aman, nyaman gitu ya, kalau tahu ini ternyata memang nggak bisa dikonsumsi gitu kan, atau ini halal gitu. Kalau kita nyaman gitu kan, pedagang juga enak gitu ya. Jadi mereka akan memotivasi supaya mereka jadi mencari tahu gitu ya, mencari tahu yang halal itu yang mana sih, yang nggak halal itu yang mana. Jadi semacam edukasi lah. Ya, baik. Ini ada pertanyaan melalui WhatsApp di Dava dari rekan Dava, bagaimana cara membedakan oleh-oleh yang halal dan tidak halal selain sudah ada label halalnya. Apalagi sekarang ini banyak oleh-oleh yang belum ada label halalnya walaupun penjualnya bilang halal. Silakan. Ya, agak susah ya sebenarnya. Yang jadi patokan ketika kita yakin, terutama untuk yang kemasan ya, kalau kita bicara yang sudah dikemas, itu susah membedakan. Bagaimana yang membedakan tidak halal dengan halal kalau tidak ada logo halalnya gitu. Yang jelas yang paling gampang yaitu tadi
cari yang ada logo halalnya. Kalau memang nggak ada, lebih baik dihindari. Karena apa? Kalau sudah dikemas itu kita sudah nggak bisa lagi menanyakan ini dibuatnya dari apa saja. Ingredientnya memang tertulis di situ. Tapi kan kita nggak tahu minyaknya itu apa. Kemudian tambahan yang lain, pengawetnya, kemudian pemanisnya, itu nggak tahu. Kalau sudah dikemas seperti itu kan sudah jadi ya. Sudah fix jadi, itu bahan-bahan tambahannya kan kita nggak tahu jelas gitu ya. Jadi memang nggak bisa dibedakan. Kalau dia nggak ada logo halalnya, kita nggak bisa memastikan lagi, maka lebih baik dihindari. Yang paling gampang itu tadi, yang pertama jelas cari logo halalnya. Logo halalnya mungkin teman-teman juga harus tahu ya, sekarang ada logo halal yang berlaku di Indonesia itu ada 2. Yang pertama adalah logo halal dari LPP MUI yang warnanya hijau bulat itu. Ya nggak harus hijau ya, ada kadang putih atau apa yang bulat. Itu adalah logo halal dari MUI. Kemudian yang terbaru itu seperti warnanya ungu, bentuknya agak segitiga gitu ya. Nah itu logo halal Indonesia, dan itu sudah berlaku di Indonesia mulai tahun berapa ya kemarin ya. Jadi sudah berlaku sekarang dan sampai seterusnya gitu. Kalau logo MUI-nya masih berlaku sampai nanti batas waktunya ya ditentukan gitu kan, karena memang masa peralihan kita nggak bisa langsung berganti ya, jadi ada prosesnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Yang pertama carilah itu tadi logo halalnya, baik logo halal Indonesia ataupun logo halal MUI. Bahkan sampai kayak dulu yang saya pernah cerita, pastikan yang namanya kita kemana-mana itu kan bawa air minum ya, kalau habis pasti beli di mana. Nah pastikan cari kalau kita masih di Indonesia, cari yang sudah ada logo halalnya. Kalau teman-teman ada di luar negeri, mungkin agak kesulitan mencari air mineral yang sudah ada logo halalnya dari negara tersebut, lebih aman teman-teman bawa sendiri dari misalnya dari, agak susah ya bawa mineral dari, atau cari yang sudah ada logo halalnya ya, agak susah ya kalau sudah di luar negeri itu kan airnya juga dari mana gitu ya. Jadi teman-teman bawa aja gitu, bawa sendiri. Nah emang kenapa air mineral sering sekali saya sebut, sering kali kita kritisi, karena baru kemarin juga saya menemukan ada air mineral dalam kemasan yang ternyata belum ada logo halalnya, dan ini masih banyak loh ternyata di Indonesia itu. Sementara kita tahu bahwa air mineral itu dimurnikan, yang di kemasan itu pemurniannya menggunakan karbon arang gitu ya, dan ini berasal dari tulang binatang. Sementara binatangnya kita nggak tahu ya. Jadi teman-teman harus selalu cek, meskipun kita di Indonesia nih, atau saya aja di Bekasi lah ibaratnya, minuman air mineral itu di mana-mana ya ada gitu. Ternyata kemarin saya menemukan gitu, oh ini nggak ada logo halalnya loh gitu. Jadi harus waspada ya. Kalau kita nggak tahu sih nggak apa-apa, tapi karena kita sudah tahu, harusnya kita lebih berhati-hati. Ya, kan biasanya kalau kita ke daerah-daerah kan ke tradisional suka kita boleh kan Mbak ya masuk ke dapur, kita lihat cara proses pembuatannya dan lain sebagainya ya Mbak. Biasanya kan ada cara terbuka memang sengaja ya diperuntukkan untuk masyarakat ataupun pengunjung melihat proses pembuatannya, itu juga tidak masalah ya Mbak. Iya boleh, malah justru mereka mempersilahkan gitu. Kalau kita mau melihat, mereka akan senang karena itu kan semacam kayak apa ya, jadi kayak promosi bahwa mereka memasaknya begini, membuatnya seperti ini, jadi semacam promosi wisatanya mereka kan, jadi nggak masalah gitu. Dulu saya di Semarang itu ada ini ya, dulu itu jual apa ya saya lupa. Jadi kita tuh sering, jadi kayak anak-anak mahasiswa tuh sering datang ke situ, kita sering lihat prosesnya gitu, dan mereka tuh dengan senang hati menunjukkan ini loh dibuatnya tuh gulanya dari gula nira, kemudian ininya bahannya itu diambil dari sini gitu, dan mereka senang hati. Dan ini juga jadi buat kita jadi lebih tahu lagi gitu loh. Makanya itulah kenapa kalau misalnya kayak oleh-oleh itu, kalau kayak makanan yang nggak dikemas gitu ya, yang memang dibuatnya ya, atau yang dikemas pun yang memang secara tradisional ya, kayak UMKM gitu kan, mereka kemasannya kan simple ya, sederhana ya, jadi dikemas biasa lah gitu ya. Dan ini kan beda ya, kita tahu pembuatannya seperti apa gitu ya, bahannya apa saja, prosesnya seperti apa gitu kan, jadinya kita nyaman gitu
gitu. Oh tahu kok, walaupun dia nggak ada logo halalnya, tapi saya tahu bahwa prosesnya itu dan pembuatannya bahan-bahannya apa saja itu kita tahu dan insya Allah halal gitu. Jadi yakin lah gitu. Baik. Nah, jadi kalau dengan tema kita ini harus ada dua sisi yang harus diperhatikan dari kita si penerima atau si pemberi itu, Mbak ya. Iya, iya baik kita penerima atau yang memberi. Jadi kita tetap harus baik yang kita yang memberi juga harus carilah memberikan sesuatu yang sudah jelas halal. Dan kalau kita terima juga apa yang harus kita lakukan ini supaya yakin bahwa apa yang dikonsumsi ini benar-benar halal gitu ya. Baik. Kami juga masih mengundang rekan data untuk bergabung bersama kami di 081511100707. Tapi kan Mbak, kalaupun yang memberikannya itu non Muslim Mbak, tapi memang udah halal, tapi kita masih meragukannya, bagaimana Mbak? Selama sudah ada logo halalnya nggak masalah, meskipun yang memberikan non Muslim ya, karena justru malah bagus ya, karena gini berarti dia sebagai seorang muslim dia mengerti bahwa yang diberikan ini peduli pada halal, jadi dia menghormati kita memberikan sesuatu yang sudah ada logo halalnya. Karena nggak boleh ya kita menerima makanan dari orang non muslim, maksudnya nggak boleh misalnya kita menolak gitu ya, kita menolak karena itu kan suatu bentuk apa ya, jadi kayak bukan toleransi ya jadinya. Itu kan itikat baik dari mereka gitu ya, memberikan oleh-oleh, tentunya nggak pilih-pilih dong, namanya temen kan, ada yang muslim ada yang muslim gitu ya, dikasih yang memberikan ini juga non muslim, jadi diberikan kepada teman-temannya bebas nih, semuanya dikasih gitu, baik non muslim atau yang muslim, tapi dia memberikan yang sudah jelas ada logo halalnya, jadi nggak apa-apa, kita terima aja, nggak masalah itu ya, karena memang sudah jelas bahwa makanan yang dikasihkan itu sudah jelas halal, jadi nggak masalah ya. Gitu. Baik, jadi sama-sama kritis juga kita sebagai penerima atau pemberi, tapi tanpa harus menyinggung si yang pemberi itu ya Mbak ya. Iya, memang jangan sampai menyinggung ya, karena ibaratnya kan itu mereka sudah meluangkan waktunya untuk membelikan oleh-oleh kepada kita, jadi harus diterima dengan baik. Untuk bagaimananya itu kan tergantung dari kitanya gitu ya. Ibaratnya begini, kalaupun pada akhirnya ternyata kita diberikan oleh-oleh yang ternyata memang belum jelas kehalalannya, atau bahkan memang ini nggak halal gitu ya, kita nggak usah bilang sama penerimanya gitu. Kita proses itu tadi yang saya bilang ada beberapa tahap ya, seperti diberikan kepada hewan atau dibuat menjadi pupuk kompos, ataupun bahkan terakhirnya kalau memang nggak jelas ya dibuang gitu. Tapi kan ini tidak usah ibaratnya kita tidak usah memberitahu si pemberi tadi gitu, jangan sampai dia tahu juga gitu. Yang penting kita terima dengan baik, karena kan ini sebagai salah satu bentuk muamalah ya, jadi supaya tidak sakit hati yang memberikan oleh-oleh ini tadi. Ya kita terima dengan baik. Masalah nantinya di kita bagaimana itu kan nanti kita proses sendiri seperti tadi gitu. Ya, tadi nggak bisa jelaskan lagi, kalaupun kita menerima sudah diplastikin atau bentuk kemasan, ternyata mereka itu dari negara yang memang bahasanya itu kita nggak mengerti Mbak. Ini memang benar halal atau tidak, bagaimana Mbak? Kan kayak ada dari Thailand tuh Pak yang bahasanya. Ya, teman-teman bisa cek aja. Jadi itu kan ada logo halal dari negara masing-masing ya. Kayak misalnya dari negara mana ya? Kemarin itu yang bentuknya semacam segitiga doang gitu. Nanti teman-teman bisa cek di Instagram ya. Di Instagramnya Halal Corner ada, di Halal Corner Community juga nanti akan kita posting lagi. Teman-teman bisa cek bentuk logonya ya. Ada 45 logo dari luar negeri yang sudah diakui oleh MUI. Jadi teman-teman hafalin, nggak usah dihafalin negaranya lah, hafalin aja itu gambar logo halalnya gitu ya. Itu mereka khas kok, negara masing-masing itu ada logo halal masing-masing yang sudah yang biasanya tertera di kemasan itu. Jadi kalau teman-teman lihat ada logo halal ini, oh iya ini sudah halal gitu Pak. Walaupun teman-teman nggak bisa baca tuh tulisannya apa. Kayak misalnya dari negara-negara di Timur Tengah itu kan tulisannya udah pakai Arab ya.
begitu ya, Arabnya yang Arab tanpa yang gundul ibaratnya ya. Itu kan kita nggak bisa baca ya, kalau orang awam kadang-kadang ini apa lagi bacaannya gitu ya. Itu teman-teman hafalin aja logo halalnya, atau sambil buka, sambil browsing aja di Instagramnya HC gitu, dicocokin gitu ya. Di situ sudah kelihatan logo apa saja yang sudah diakui. Jadi kalau sudah ada itu ya sudah aman gitu ya. Kayak misalnya apa ya, tadi di Thailand gitu. Thailand juga ada logo halalnya apa, atau India apa, itu logo halalnya seperti apa. Teman-teman lihat aja di situ sambil dicek, oh diterima, dibandingin nih sama nggak gitu ya. Jadi kalau sudah ada logo halal itu berarti sudah aman, silahkan dikonsumsi gitu, nggak usah khawatir lagi. Baik. Apa Mbak Nani terakhir untuk perjumpaan kita kepada rekan dakwah semuanya, silakan. Iya, baik. Mungkin sedikit ini motivasi aja ya buat teman-teman, kalau misalnya memang kita yang namanya muslim itu kan sudah ada rambu-rambunya, sudah ada patokannya gitu ya, apa yang boleh kita konsumsi dan apa yang tidak boleh kita konsumsi. Dan sementara kadang-kadang kalau sudah kita menerima oleh-oleh dari luar negeri ataupun dari kota lain, itu kan sudah dibentuk menjadi oleh-oleh yang kemasan gitu, yang cantik gitu ya. Dan bagaimana cara lihatnya ya, teman-teman pastikan bahwa sudah ada logo halalnya, baik itu logo halal Indonesia, logo halal logo halal MUI, ataupun logo halal dari luar negeri. Teman-teman bisa langsung cek aja logo halal yang di luar negeri itu tadi apakah diakui oleh MUI gitu ya. Karena memang ada beberapa logo halal dari negara lain yang memang tidak diakui oleh MUI. Kenapa tidak diakui? Ini karena ada beberapa syarat yang memang tidak dipenuhi gitu ya, sebagai standar MUI yang menentukan apakah kehalalannya itu sudah baik atau tidak gitu. Ada sistemnya gitu ya di MUI. Itulah kenapa ternyata memang ada 45 lembaga halal di negara lain yang sudah diakui oleh MUI. Jadi nggak semuanya ya, tapi sebenarnya ini sudah mempermudah kita, karena memang logo halal yang diakui ini berada di negara-negara yang memang sering kita mendapatkan oleh-oleh atau mendapatkan makanan-makanan dari sana gitu ya. Jadi teman-teman kalau misalnya menerima makanan dari teman atau saudara atau siapapun yang memang sudah ada logo halalnya dan sudah diakui tadi ya, nggak usah khawatir gitu. Tapi bagaimana kalau misalnya teman-teman menerima yang ternyata memang nggak jelas kehalalannya, seperti tadi yang saya bilang, stepnya adalah tidak boleh diberikan kepada teman walaupun dia non muslim gitu ya, baik muslim ataupun non muslim tidak boleh gitu, karena memang sudah ada jumhur ulamanya. Kemudian yang kedua, caranya adalah diberikan kepada hewan peliharaan boleh, hewan pokoknya yang ada di sekitar kita lah ya, gampang kita temui. Yang ketiga, dijadikan pupuk kompos gitu ya, untuk penyubur tanaman. Jadi nggak usah khawatir walaupun nanti misalnya pupuknya itu dari bahan-bahan yang non halal, tanamannya boleh dikonsumsi oleh kita, di sayur dimakan, buahnya boleh dimakan karena statusnya sudah menjadi halal gitu ya. Kemudian yang keempat, yang paling buruk, seandainya memang kita tidak bisa melakukan alternatif yang tadi ya, mau nggak mau harus dibuang. Walaupun memang mungkin dibilang mubazir ya, tapi memang bukan masalah mubazirnya, tapi ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian kita sebagai seorang muslim. Karena kalau sudah ngomong bentuk seorang muslim itu kan harus benar-benar berhati-hati ya, karena untuk menjaga diri kita, menjaga ibadah kita, dan juga menjaga keluarga kita gitu ya. Bagaimana mungkin kita bisa menjadi seorang muslim yang kafah kalau apa yang kita konsumsi aja kita tidak perhatikan gitu. Itu saja. Baik. Tetap semangat Baik. teman-teman. Baik. Terima kasih Mbak Ranik sudah talk bersama kami. Pembahasan cukup menarik, dan insya Allah di tema berikutnya lebih menarik lagi dan tentunya memberikan edukasi kepada kita semua. Terima kasih Mbak Ranik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.